Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayat. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan, sanjungkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Allah satu-satunya Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, yang namanya kita sebut setiap hari dalam bentuk zikir kepadanya, la ilaha illallah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling agung, manusia paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kerendahan hati izinkan saya menyampaikan kuliah subuh pagi hari ini dengan tema pemberdayaan ekonomi umat. Hadirin rahimakumullah, laula khamsa hisalin surin nas kulluhum solihin. Kata Sayyidina Ali dalam kitabnya, andai tidak ada 5 perkara dalam diri manusia, insya Allah kita semua yang ada di sini termasuk orang-orang yang soleh semua tanpa kecuali. Penyakit-penyakit ini yang pertama kata Sayyidina Ali adalah al-qana'atu bil jahli. Yang mengakibatkan kita susah menjadi orang soleh dan baik adalah al-qana'atu bil jahli. Merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki, merasa hebat dengan ilmu yang kita miliki, merasa gagah dengan jabatan yang kita miliki, merasa gagah dengan harta yang kita miliki, merasa hebat dengan pengalaman kita sendiri, ilmu kita sendiri. Padahal kita tahu di atas langit ada langit, dan kita sadar wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, di manakah ruh itu posisinya di dalam badan manusia itu? Seberat apa ruh itu? Bagaimana warnanya? Di mana posisinya? Bagaimana beratnya? Tidak ada seorang profesor doktor pun di dunia ini yang mengetahui bagaimana bentuk ruh itu ketika dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari badan kita. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah manusia diberi ilmu kecuali hanya sedikit saja. Maka samudra ilmu Allah yang luar biasa itu dibagi-bagi. Dalam ilmu kedokteran ada spesialis gigi, ada spesialis jantung, ada spesialis THT dan sebagainya. Dibagi-bagi ilmu dari ilmu Allah itu. Maka kita, caranya adalah kita harus nantiasa haus mencari ilmu, kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja. Ya. Jadi air selalu mengalir pada tempat yang lebih rendah. Begitu juga, rendahkanlah hati kita kapanpun dimanapun, sehingga kita dapat dengan mudah mendapatkan ilmu dari siapapun. Saya tidak pernah mengajak untuk merendahkan diri, tetapi saya mengajak untuk rendahkan hati kita kapanpun dimanapun kita berada. Ya, kan gitu. Yang kedua yang mengakibatkan kita semua menjadi orang soleh adalah al-hirsu ala dunya. Manusia-manusia yang tamak terhadap dunia. Inna fir'auna wa qaruna wa haman. Qarun, Fir'aun, Haman, 3 manusia laknat terkutuk itu rakus terhadap dunia, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan secukupnya, sisanya habiskan di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Betapa luar biasanya ada sosok Masjid Jogokarian yang dipelopori oleh Muhammad Zazir. Masjidnya sangat sederhana. Tahun 90-an digagas, mengosongkan kas masjid. Ada orang sakit dibantu, para pengamen jalanan dibantu, orang-orang susah dibantu, orang-orang fakir miskin dibantu, semuanya dibantu. Dan hari ini terbukti sudah 650 BUMM, badan usaha milik masjid. Yang kencelengnya saja per bulan hari ini sudah di 4,5 miliar. Alaikum bil jamaah. Bukankah dalam sholat kita dianjurkan untuk berjamaah? Kalau ekonomi umat Islam ingin maju, maka berjamaahlah dalam melakukan aktivitas ekonomi. Betapa mengerikan hari ini ada 44.000 Alfamart, 44.000 Indomaret, yang itu semuanya bukan milik kita, tetapi pelanggannya adalah kita semua sebagai umat Islam. Dan tidak pernah ada ucapan terima kasih kepada umat Islam yang telah menjadi pelanggan setia kami. Di Sumatera Barat, di Padang itu, alhamdulillah tidak ada satupun Indomaret dan Alfamart di sana, karena rakyat bersatu untuk tidak ada Indomaret itu. Bersatu padu rakyatnya, gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, semuanya, camatnya dan desanya, itu luar biasa. Alaikum bil jamaah. Ya. Al yadu ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nabi kita yang mulia adalah di usia 6 tahun sudah menjadi pengembala domba. Nabi kita yang mulia di usia 12 tahun sudah menjadi pengusaha ekspor impor. Sudah ke Syam, ke Yaman. Nabi kita menjadi pedagang. Maka kata Nabi, khairul kasab at-tijarah. Sebaik-baiknya bisnis adalah pedagang. Ya, kan gitu. Dan Nabi di usia 12 tahun, di usia 25 tahun sudah menjadi kaya raya. Subhanallah. Berapa mahar Rasulullah SAW ketika nikah dengan Siti Khadijah? Satu riwayat 85 ekor unta dikalikan 25 juta, kurang lebih di atas 3 miliar. Nabi memberikan mahar terbaik kepada Siti Khadijah sebagai majikannya. Siapa di antara kita yang telah memberikan mahar sehebat itu? Ya, resepnya adalah cari uang sebanyak-banyaknya, gunakan sukanya, sisanya habiskan jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Muhammad Zazir kemarin 2-3 bulan kemarin meninggal dunia. Tidak kurang dari 60.000 jemaahnya menghantarkan ke peribadatan terakhir. Karena apa? Karena beliau telah mengisi sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik, yang berikan manfaat untuk orang banyak. Siapa orang yang sukses? Orang yang sukses adalah orang yang bermanfaat untuk dirinya dan orang yang bermanfaat untuk umatnya. Ya. Beda di antara kita itu boleh, tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan di antara kita. Alhamdulillah Islam di Indonesia ada Persis, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Hizbut Tahrir, ada EPI, ada Jamaah Tabligh, saudara-saudara kita semua. Walaupun berbeda dengan kita, tapi salatnya sama dengan kita, rukun iman, rukun Islamnya sama. Oleh sebab itulah orang-orang kafir dan orang-orang munafik selalu bagaimana kita bentrok dengan mereka. Man kana fi akhir hayati la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapapun organisasinya yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhulal jannah, mereka akan masuk surga. Ya. Dua hal yang boleh kita iri dalam hidup. Satu, kita iri melihat orang pintar dengan kepintaran ilmunya, dia mengamalkan ilmunya siang dan malam. Dan kita boleh iri melihat orang kaya dengan kekayaannya, dia mengamalkan ilmunya siang dan malam.
Abdurrahman bin Auf 700 triliun hartanya disumbangkan untuk penyebaran agama Islam. Sampai suatu saat cita-cita Abdurrahman bin Auf ingin menjadi orang miskin, maka terjadilah wabah di Madinah pada waktu itu. Maka terjadilah panen besar, panen besar di Madinah, panen kurma. Seluruh para sahabat panen. Saking banyaknya kurma tidak ada pembeli. Akhirnya Abdurrahman bin Auf menjual seluruh hartanya dan membeli kurma-kurma yang busuk itu daripada sahabatnya. Agar apa? Agar dia hidup dalam keadaan miskin. Tetapi subhanallah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika manusia berbuat makar, maka makar Allah luar biasa. Di negara tetangga ada sebuah wabah COVID kalau hari ini, yang ternyata setelah diteliti oleh para tabib dan dokter, COVID-nya itu, wabahnya itu bisa sembuh dengan mengkonsumsi kurma busuk. Walhasil kurma busuk yang dibeli oleh Abdurrahman bin Auf tadi, yang tujuannya ingin menjadi orang miskin, naik 10 kali lipat, dan beliau pun menjadi kaya raya kembali. Inilah ungkapan surat Al-Hadid, Al-Baqarah 245, Al-Hadid ayat 11, Al-Hadid ayat 19. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan yudha'afu lahu walau ajrun karim. Siapakah yang memberikan pinjaman terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah siapkan pahala yang paling mulia. Masih juga tidak percaya, innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sekelompok laki-laki yang sedekah dan kelompok perempuan yang sedekah, dan sedekah terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala, terlebih-lebih di bulan Ramadan yang dimuliakan ini, maka Allah telah siapkan pahala yang paling mulia. Saya iri misalkan melihat bosman yang disebut dengan Mardigo Wiwik. Dulu sengsaranya minta ampun, ya. Puluhan miliar ditipu oleh orang, usahanya bangkrut. Dia punya hutang ke 10 bank dan ke 60 perorangan. Tinggal di rumah kontrakan dengan dalam keadaan anaknya yang sedang sakit koma. Setiap hari dia ngasah golok, Pak. Untuk apa? Setiap orang yang nagih mau saya bunuh saja, tujuannya itu. Tapi subhanallah, ketika ada telepon berdering diangkat, Mas, aku ini Abdul, ini ada uang 3 juta, yuk anak kita bawa ke dokter. Kalau kalian punya kalau sampean punya masalah, tolong dong ceritain kepada kami. Singkat cerita, anak yang sedang koma itu dibawa ke rumah sakit dan akhirnya sembuh. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Mardigo yang disebut dengan bosman itu, dan mendirikan rumah yatim Indonesia. Dan hari ini beliau, bagaimana tidak iri buat saya, adalah beliau memiliki 4.000 yatim yang sedekahnya satu hari adalah 195 juta. Kalau dihitung sekitar 5,8 miliar sedekahnya setiap hari, dan hartanya hari ini sudah mendekati angka 8-10 triliun. Inilah luar biasanya. Siapa saja yang hari ini mendapatkan kesusahan dalam rumah tangganya, dalam bisnisnya, dalam karirnya, dalam pekerjaanlah, juallah kesusahan itu dengan ngukut anak yatim, kata orang Sunda, dengan menyantuni anak yatim. Dulu saya berpikir, santunan anak yatim kita lakukan setahun sekali saja, setiap bulan, setiap menjelang Idul Fitri. Tetapi saya berpikir, bukankah anak yatim makannya sama dengan kita, satu hari 3 kali? Alangkah indahnya kalau kita pun bisa menyantuninya setiap hari sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ketemu lagi Pak Dul, memiliki yatim 600 orang, dan hartanya sekarang 3,5 triliun. Masih didudukan sini ada Insinyur Tanur di Jalan Suci itu, yang rumahnya harganya sekitar 40 miliar. Ternyata beliau pun punya 300 yatim dari usahanya itu. Andai hari ini
semua kita bisa wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ekonomi kita bisa bergabung sehingga tidak dijajah oleh oligarki itu. Maka luar biasa, kita akan menjadi al-yadu ulya khairu min yadi sufla. Tangan-tangan di atas lebih baik daripada tangan-tangan yang di bawah. Kalau kita boleh sadar hari ini, rokok yang kita beli ke warung itu perputaran ekonominya hari ini sudah 3,5 triliun, sudah di angka 100 triliun per bulan. Tidak sadar siapakah pemiliknya? Adalah orang-orang sipit, orang-orang Cina, bukan orang-orang kita. Ternyata Islam adalah memberikan sumbangan terbaik sehingga pundi-pundi kekayaan mereka yang sangat luar biasa. Yang ketiga adalah arya fil amal. Yang mengakibatkan susah menjadi orang baik adalah arya fil amal, riya dengan amal, bangga dengan amal kita sendiri. Oleh sebab itulah innamal a'malu binniyat. Ya. Segala sesuatu itu dengan niat. Kenapa saya ceritakan tadi? Agar kita iri melihat orang pintar dengan kepintarannya mengamalkan ilmunya siang dan malam. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Imam Syafi'i radhiyallahu an setiap bulan Ramadan mampu mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 60 kali. Siang 30 juz, malam 30 juz. Kalau dalam bahasa gaul LGBT, laki-laki gagah banyak tilawah. Saya akan mengutuk semua yang hadir di sini. Semoga keluarga dan kita semua menjadi orang soleh, pinter, kaya raya, dan berkumpulnya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kutukan saya. Mendoakan Bapak sekalian jadi orang soleh, jadi orang pinter, jadi orang kaya raya, dan bereuninya di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hari ini masih bersedih, saya kutip ayat Al-Quran Al-Imran ayat 91. Innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati tetap dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterimanya tebusan berupa harta, walaupun orang kafir itu memiliki harta sepenuh bumi ini. Mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi ulaika lahum adzabun alim. Bagi orang kafir adalah siksa Allah yang sangat pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat kelak tidak ada yang bisa menolongnya. Oleh sebab itulah satu orang Islam di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mulia dibandingkan dengan memiliki emas sealam dunia ini. Karena hidayah iman itu betapa mahalnya. Saking mahalnya saya ingin memberikan beberapa contoh. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun. Al-Quran menyebut alfasanatin illa khamsina, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya mati dalam keadaan kafir, Kan'an pun mati dalam keadaan kafir. Yang hafal surat Nuh, Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'a illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabiyan fi adanihim wastaghfiru wa astakbaru istikbara. Kalau dijelaskan betapa ngajerit malatan rakyat ngociak marakan jagat atas sedihnya Nabi Nuh alaihissalam karena istri dan anak tercintanya mati dalam keadaan kafir. Ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam secara langsung. Tidak pernah bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam secara langsung. Tapi Allah anugerahkan apa? Anugerahkan kado terindah yang tiada tanding, yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masih juga tidak yakin, saya ingin sampaikan. Yahya Waloni gembong kafir, Pak. Pendeta terbaik di Indonesia dengan gaji 500 juta. Dan sudah puluhan orang yang dia murtadkan. 7 tahun dia membaca Al-Quran, belajar kepada seorang ustaz. Untuk apa? Untuk mengorek kelemahan-kelemahan Al-Quran. Dan untuk menghancurkan Islam.
Tapi lagi-lagi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Tahun ke-8 gembong kafir itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 anak tercintanya masuk Islam dan istrinya pun masuk Islam, keempat-empatnya masuk Islam. Saya ketemu di Pekalongan dengan beliau. Apakah Anda masuk Islam? Tidak. Sesungguhnya aku tidak masuk Islam, tetapi Islam itulah yang telah merasuki jiwa ragaku. Miliaran uang dia tinggalkan, apartemen mewah dia tinggalkan, mobil mewah dia tinggalkan. Karena apa? Karena indahnya kerasukan Islam, kata dia. Dan subhanallah, apa yang terjadi? Beliau meninggal dunia setelah beres melaksanakan khutbah Jumat, mati dalam keadaan husnul khotimah yang sangat luar biasa. Saya kenal juga dengan Mang Oded, wali kota Bandung terbaik di mata saya. Kurang duduluran Ustad karena Quran. Wing tejelema bodoh diperoleh jadi wali kota. Saya diundang ketika dia menikahkan anaknya dengan orang Yaman. Alhamdulillah diberikan tempat VIP. Apa yang terjadi? Wali kota itu, Mang Oded itu, beliau pun meninggal dunia ketika sedang sujud. Badannya sudah tidak bergerak lagi. Betapa irinya kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan wafat husnul khotimah. Mudah-mudahan saya dan kita semua yang ada di sini adalah Allah wafatkan dalam keadaan wafat husnul khotimah. Yang keempat adalah as-suhu bil fadal, yang mengakibatkan kita susah menjadi orang sukses. As-suhu bil fadal, sifat kikir. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu ala nafsihi. Barang siapa yang kikir, sesungguhnya dia sedang menyiksa dirinya sendiri, sedang menggali kuburnya sendiri. Seolah-olah sifat kikir itu baik, padahal sifat kikir itu adalah buruk untuk dirinya. Ya. Oleh sebab itulah saya katakan, kalau kita belum bisa memberdayakan manfaat untuk orang lain, minimal hidup kita tidak mendatangkan masalah di tengah-tengah kita. Islam telah menyebut, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan akhir, muliakanlah tamu yang datang ke rumahnya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Barang siapa yang mengaku iman kepada Allah dan akhir, maka muliakanlah tetangganya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasir rahimah. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah tali hubungan silaturahim yang telah putus. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang mengaku iman kepada Allah dan hari akhir, maka bertuturlah kata-kata yang baik, kalau tidak, tidak. Aspek yang pertama berhubungan dengan hablum minan nas, yang kedua hablum minan nas, yang ketiga pun hablum minan nas, yang keempat pun adalah hablum minan nas. Maka doa sapu jagat yang setiap saat kita baca, apa yang berbunyi? Rawayaquluna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Dan yang terakhir adalah al-ijabu fir ra'i, yang mengakibatkan ekonomi kita susah ini adalah al-ijabu fir ra'i, merasa gagah dengan apa yang kita miliki. Oleh sebab itulah kurang lebih 11 tahun hadirin rahimakumullah, saya bolak-balik ke Sukamiskin, padahal jabatan ketua RT pun tidak. Apa yang terjadi di sana? Para mantan menteri, para mantan gubernur, anggota DPR RI, bupati, camat, wali kota dan sebagainya. Apa yang terjadi? Al-ijabu firroy, merasa diri hebat, merasa diri gagah. Dulu kita, mungkin Bapak pernah jadi menteri, merasa diri hebat, punya ajudan, punya sekretari, punya patwal dan sebagainya dan sebagainya.
Oleh sebab itulah, jika kita selalu merasa diri hebat, maka apa bedanya kita dengan iblis laknatullah? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Aku diciptakan dari nyala api, sedangkan engkau diciptakan dari tanah. Dalam hadis kursinya, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, berjalanlah kau di muka bumi ini dan carilah dari golongan makhluk-makhlukku bahwa kamu lebih mulia dibandingkan dengan sipulan. 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, sampai ke 4 bulan. Lalu kembalilah Nabi Musa alaihissalam ke Bukit Turis ini. Ya Allah, ya Rob, aku tidak menemukan bahwa aku lebih mulia dibandingkan dengan sipulan, kata Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Andai saja kau mengatakan bahwa kamu lebih mulia, lebih baik daripada simpulan, saat ini juga akan aku coret dari daftar Nabi dan Rasul. Oleh sebab itulah, dalam surat Yusuf ayat 201, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wal hikni bis solihin. Nabi Yusuf yang soleh, Nabi Yusuf yang Allah jamin masuk surga, Nabi Yusuf yang kaya raya dan pintar, Nabi Yusuf yang tinggalnya di istana dan memiliki permaisuri yang sangat luar biasa. Saya dibandingkan dengan Nabi Yusuf sudah 8-0. Tapi apa doanya? Rabbi qad ataitani minal mulki, ya Rabb, sungguh engkau telah menganugerahkan sebagian kerajaan kepada diriku, wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan kaulah Tuhan yang telah mengajariku tentang takbir mimpi. Fatiras samawati wal ard, wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penolong hidupku dunia dan akhirat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ketahuilah, tidak harus datang ke dukun, tidak harus datang ke paranormal, datanglah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkaulah penolong hidup dunia dan akhirat. Tawaffani musliman, wafatkan aku ya Allah sebagai seorang muslim, wal hikni bis solihin, dan kumpulkan kelak aku bersama orang-orang yang soleh. Itulah dua cita-cita Nabi Yusuf alaihissalam, diwafatkan sebagai seorang muslim dan dikumpulkan di surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang soleh. Ayat terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kultum ini adalah surat Al-Munafiqun ayat ke-10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila azalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Nafkahkanlah sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kalian sebelum kematian menjemput salah satu di antara kita. Orang-orang kaya yang bakhil, yang dalam keadaan sakaratul maut, rabbi laula akhartani ila azalin qarib, ya Rabb, andai engkau bisa menunda kematianku sebentar saja, fa asaddaqo, pasti aku akan sodakoh, wa akum minas solihin, dan kami rindu bersama orang-orang yang soleh. Ini luar biasanya. 2014 pernah heboh, ada seorang yang pakaiannya cumpang-camping ngepel di depan Masjid Haram, lalu dipanggil oleh jamaah dari Mesir, ta'al, come here ke sini. Dikasih uang 50 real, nolak. No. Ini ada aneh, ada orang cumpang-camping, pakaiannya cumpang-camping ngepel masjid di depan Ka'bah, dikasih uang tidak nolak. Setelah diteliti, ternyata beliau adalah seorang pengusaha dari India yang memiliki ratusan hotel di negara Indianya itu, terbang dengan jet pribadinya ke Mekah Al-Mukarramah, ngepel masjid selama 2 tahun berturut-turut. Bahkan dia menawarkan, Anda ingin uang, datang ke kamar saya ya, ada sekian karung dolar di kamarnya itulah. Oleh sebab itulah, mohon maaf, jangan sampai tersinggung jika hari ini masih ada orang yang bangga dengan jabatannya, dengan gelarnya, dengan kekayaannya, dengan pergaulannya,
tanda dia adalah orang yang kuper, kurang pergaulan, karena dia harus membaca di atas langit masih ada langit. Saya selalu ngomong di tengah-tengah mahasiswa, jika ada di tengah-tengah kalian mahasiswa yang pintar, di luaran sana kita akan menemukan orang yang lebih pintar dari kita. Oleh sebab itulah, jangan pernah kita puas dengan apa yang sudah kita miliki. Al-hirsu ala dunia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hirsu alal amal soleh diwajibkan. Rakus dalam amal soleh diwajibkan. Bapak mau menghatamkan Quran 30 juz boleh. Bapak mau sholat tobat 100 rakaat boleh. Bapak ingin menjadi ahli tahajud silahkan, menjadi ahli sodako silahkan, menjadi ahli masjid silahkan. La tadkhulu min babil wahidin wadkhulu min ababil mutafarriqah. Masuklah dari pintu-pintu yang berbeda, sehingga tidak ada jaminan keselamatan kalau kita masuk dalam satu pintu. Oleh sebab itulah ada surga yang ahlul Quran, ada surga yang ahlul birrul walidain, sebagaimana lagunya yang ditulis oleh Bung Haji Roma Irama yang disebut dengan keramat dan sebagainya. Ada ahli masjid, ada ahli duha, ada ahli yatim piatu, dan sebagainya dan sebagainya. Kulit kita semakin hari semakin tua, insya Allah kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia, bahwa dunia yang sedang kita tinggal ini sebentar lagi akan kita tinggalkan, sementara akhirat adalah untuk selama-lamanya. Kenapa saya masih sholat hari ini dan masih membaca Al-Quran? Karena saya menemukan ada ajaran agama sehebat ajaran Islam, dan saya belum menemukan ada kitab yang sehebat Al-Quran. Buktinya tokoh kufar saja sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wafat husnul khotimah, reuni di tanah suci, insya Allah kita reuni di tanah suci, dan insya Allah kita akan bersaudara sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.